Halo Gobals, Ferry di sini dan tentunya banyak yang udah nanyain kapan sih kita ngetesin Infinix Hot 11 buat main Genshin Impact. Nah, ini adalah video tersebut, jadi kita akan coba running Genshin Impact version 2.2 masih di bannernya Chill Day, dan mungkin pas saat ini naik bisa jadi bannernya Huta udah naik karena gue lupa untuk ngedit dalam waktu cepat, nggak bisa, tapi ya hopefully belum. Nah, gue belum tahu nih kapan naiknya, tapi ya udah kita tesin aja si Infinix Hot 11 buat main Genshin Impact. Dan sebelumnya di review memang sempat gue bilang ada hal yang menarik di sini. Mudah-mudahan bisa kelihatan juga di tes Genshin Impact kali ini. Yaudah, without further ado, let's check it out. Ya, jadi di meja kita sekarang ini udah ada si Infinix Hot 11-nya. Sebelumnya udah sempat kita bahas sedikit dan juga kita kasih first impression ya dari smartphone paling murahnya Infinix saat ini. Dan menurut gue sih, buat yang gue sendiri sebelumnya belum pernah megang smartphone Infinix, tapi buat gue pribadi Infinix Hot 11 ini bisa dibilang entry level yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik ya? Dia prosesornya udah pakai Helio G series, lebih tepatnya Helio G70. Dan juga yang gue paling suka adalah di budget segini sekarang kita udah punya USB Type C. Kok nggak fokus kameranya? Kameranya tidak bisa fokus, ya kekecilan sih. Nah, di tangan dulu. Nah, di sini kita udah punya USB Type C dan juga headphone jack. Itu sesuatu yang longing banget sih untuk sebuah flagship smartphone aja udah nggak mungkin ada yang kecil ini, lubang ini. Tapi iya, Infinix Hot 11 masih punya dua opsi ini. Dan juga dia udah pakai stereo speaker bawah sama atasnya sini yang menurut gue ya oke aja sih. Not amazing atau gimana, tapi cukup oke aja. Nah, intinya sih gitu, spesifikasinya cukup menarik untuk sebuah mid-ranger. Nah, ini kok kebuka duluan, lupa gue. Nah, si Infinix Hot 11 ini sendiri punya performa yang again entry level sih. Nggak ada refresh lagi, display refresh rate tinggi. Jadi ini cuma standar 60 Hz aja. Di your typical smartphone, candy bar smartphone dengan refresh rate 60 Hz, RAM 4 GB dan juga storage 64 GB. Agak cramp ya, memang agak sempit ya ruang geraknya, dan juga dia standar banget lah, intinya entry level banget. Tapi secara performa kita coba cek aja apakah smartphone 1 juta ini mampu ngangkat Genshin Impact. Sebelum itu kita buka dulu Antutu benchmark score-nya. Di sini gue udah melakukan tes Antutu benchmark-nya juga sebenarnya di stress test ya, kurang lebih stress testnya kayak gini hasilnya. CPU-nya cukup naik turun dengan peak performance-nya di menit-menit awal dan terakhir, pokoknya agak balance sih dengan load speed-nya hampir 2 GHz top peak performance-nya. Nah, untuk Antutu score-nya sendiri adalah 190.621. Gue agak kaget, gak expect bisa ngelihat smartphone masih di angka segini lagi. Karena belakangan kan megangnya kita mid-ranger, dan mid-ranger udah 200.000 ke atas. Tapi ini mendekati 190.000. Ini yang mendekati sama Unisoc T618 yang dipakai sama Advan GX juga. Jadi cukup menarik lah sebenarnya untuk ranah entry level sekarang. Untuk pembagian skornya adalah seperti ini: 67.182 di CPU, 40.832 di GPU, 39.495 di memori, dan 43.112 di UX-nya. Untuk performa hitnya pun naik turun. Agak ngepick sedikit nih di sini bahas GPU intensif, tapi di akhir-akhir malah turun ke 33,5 derajat. Nah, kurang lebih sih gitu untuk Antutu score-nya. Kita cek aja spesifikasinya lagi. Ini dia pakai MediaTek MT6769V atau G70, dan juga GPU-nya Mali G52 dengan display resolusinya Full HD Plus 1080x2408, kamera belakang 13,1 megapiksel, dan ini single shooter ya by the way. Yang ini tuh kayaknya cuma depth sensor, jadi nggak benar-benar 3, ini cuma gimmick doang. Nyebelin. Ya, tapi untuk entry level oke lah, lumayan lah ya, 13 megapiksel, nggak burik-burik amat. Terus untuk RAM-nya sendiri dia pakai LPDDR4X dual channel 4 GB, berarti 2 GB sama 2 GB dia kan dual channelnya. Sama sebentar nih gue agak terangin dikit, gue sendiri susah ngeliatnya. Dan untuk internal storage-nya 64 GB. Nah, internal storage-nya ini sebenarnya masih eMMC, tapi for some reason gue nggak bisa melakukan tes di sini.
Dan dia nggak bisa nampilin dia UFS atau eMMC atau apa. Tapi ini eMMC 5.1, bare minimum banget, belum UFS. Tapi ya udahlah, itu non flash yang memang ya, untuk sekarang sangat affordable. Balik lagi dengan smartphone ini smartphone harganya cuman 1,7 jutaan aja. At least pas flash sale ya. Kalau misalnya setelah flash sale, harga MSRP-nya tuh 1,8 jutaan, 1,817 kalau nggak salah harganya. Nah ya, kurang lebih gitu. Oh, sama ada fingerprint di belakang. Ini masih enak banget. Gue kangen ada fingerprint di belakang gini. Walaupun ya nggak ngaruh apa-apa sih. Kayak lebih cepet aja gitu di belakang ngerahnya. Sama dia ada face unlock, cuman 2D doang. Ya, kurang lebih itu untuk Antutu spec-nya. Antutu spec sih. Antutu benchmark-nya. Dan untuk Genshin Impact-nya sendiri, kita buka aja infonya. Sekarang kita di Genshin Impact version 2.2.0. 434077. Jadi itu masih bannernya Tatang. Bannernya Tartaglia. Namanya ribet banget. Nah, bannernya Cilde. Dan untuk storage-nya sendiri kita udah memakan 14,81 GB totalnya. Pembagiannya adalah app size-nya 640 MB. Lebih ringan, sekarang nggak nyampe 1 GB untuk app size-nya doang. User datanya ada 14,08 GB. Dan cache-nya total 88,27 MB. Dan ini total semua jadi 14,81 GB. Ini single language, English, seperti biasa. Untuk yang mau tahu kenapa males download VA Jepang, karena nggak tahu sih, belakangan Shiki Taisho-nya aja lebih unyu. Lebih unyu versi English daripada versi JP. Tapi ya itu preferensi pas tes aja sih, pas download aja. Cuman kalau misalkan kita ngomongin long term run-nya sih, gue sendiri mainnya versi VA Jepang. Tapi untuk tes kita pakai Inggris aja. Nah, kurang lebih itu sih untuk Genshin Impact-nya dan juga Antutu benchmark-nya dari Infinix Hot 11 ini. Yang gue kurang suka ini angle-nya nggak enak banget. Kadang ada yang agak terang banget, kadang ada yang ini banget ya. Bagian cuman IPS, jadi viewing angle-nya not as nice. Cuman workable. Ini bahkan sampai terang banget. Tapi ini mentok ya, terang segini. Kamera Go pun cuma masih ngasih infonya plus 0,3, belum sampai plus 1, jadi nggak sampai over bright banget. Cuman cukup terang lah ya. Nits-nya kalau nggak salah cuma 500 nits. Ya, kurang lebih gitu aja untuk Antutu benchmark-nya dan juga konfigurasi sih spesifikasinya si Genshin Impact-nya di Infinix Hot 11. Jadi kita langsung cobain aja Genshin Impact-nya buat dites di Infinix Hot 11 sambil gue nyalain benchmarking tools yang kita pakai sekarang. Ini namanya SoloPy, tapi not as nice lah. Gue masih kangen pakai PerfDoc, tapi tenang aja, nanti kita di akhir ada juga benchmarking dari Gamebench. Nah, kita start aja Genshin Impact-nya. Gue cuma berharap semoga SoloPy-nya di sini nggak tiba-tiba knockout. Sambil cek dulu deh, ada yang perlu dibersihin nggak RAM-nya. Settings, Antutu, browser, dan ini. Oke, cuman running 2 tuh ya. Ya, di load screen 44 fps. Kayaknya ini gue udah salah gue udah setting untuk 60 di dalam. Coba kita cek aja di dalam. Ada sedikit update, 66,11 MB. Not too big. Ini kayaknya apa event Shiki Taisho-nya aja sih, belum ke-update. Nah, udah PR dah nih. Verifying file integrity-nya bakalan cukup lama karena dia masih eMMC. Normal sih. Kalau dia masih eMMC normal banget untuk begini. Kita tungguin aja deh. Oh, malah udah muncul. Oke, jadi tadi kurang lebih sekitar berapa ya? 3 menitan lebih, 3 menit 10 detik gitu sampai kita akhirnya masuk ke screen pintunya ini. Lama banget sih itu, kacau. Tapi udah, kita bisa start aja saat ini.
Untuk memori sekarang kita so far masih pakai 600 mega aja, jadi that's kinda low. Kita start aja. Dan seperti biasa di screen putih ini akan ada beberapa hal yang bakalan terjadi di belakang sini. Yang pertama adalah kalau misalnya kalian punya koneksi internet cepat tapi memorinya lambat, loadingnya akan sedikit lebih lambat. Dan juga berlaku sebaliknya, kalau misalnya kalian punya internetnya itu lambat tapi udah UFS bakalan cukup lemot. Nah, kenapa begitu? Karena ini si Genshin Impact itu basically preload dan pre-render aset-asetnya dia ke HP kita. Nah, seperti yang kalian mungkin udah nonton-nonton juga di video-video kita yang lain, kalau udah UFS tuh cepet banget ngisinya. Kalau ini kan masih eMMC, considerably cukup lambat, tapi sudah nggak selambat dulu. Kenapa bisa nggak selambat dulu? Karena Genshin Impact-nya sendiri juga udah lumayan dioptimize sama MiHoYo untuk running on lower spec juga, walaupun nggak sampai epically low spec bisa ngangkat ya, bisa ngap juga. Kejadian. Nah, tapi ini seperti yang kita bisa lihat sekarang kita udah nyampe di ujung sini. Itu udah makan waktu sekitar 30 sampai 40 detik dan akhirnya kita load masuk ke dalam ini. Sedang membangunkan macan tidur. Macan naga tidur. Kita coba lihat settingnya dulu aja. Sambil bisa nanti ngetes di sini. Kita dapat lowestnya itu adalah default. Ini akan gue turunkan dulu ke defaultnya. Lowest 30. Tadi gue udah sempat naikin ke lowest 60 dan ya mungkin ada yang udah ngah sedikit performanya masih lumayan bisa ngangkat lah ya. Tapi for now kita akan main di lowest 60 dulu aja. Tapi gue kayaknya belum mau lawan dia dulu karena atau lawan aja ya. Ya udah deh mumpung di sini. Kok solo pie-nya ngikut. Ya udah kita start aja. Semoga kuat. Belasan. Belasan FPS aja, oh no. Killin dikit. Wow. 20 fps, 20 fps-an lah ya rata-ratanya. Grafiknya ringan banget. Maksudnya ringan tuh bener-bener hampir bare bone. Nggak ada apa-apanya lagi. Ups. Tapi untuk touch response-nya sebenarnya so far masih cukup oke loh ini. Walaupun ya cuman tinggal FPS-nya aja sih yang ngedrop, nggak ketolong. Oh iya, balanya belum turun. Cuma belasan. Nih kalau udah belasan gini takut nih gua sama highest-nya. Semoga nggak tiba-tiba mati. Nah, di sini kita bisa keluarin, ups. Oke, keluarin 2 ulti lagi. Kok telat. Wah, efek-efeknya telat banget, bener-bener telat banget. Ups. Eolanya sudah dying, tidak bisa ganti ke Eola buat physical damage. Dikit lagi, ayo Cici, bertahanlah. Dikit lagi. Well, udah, balik lagi. Dan, oke. Kita sekitar 3 menitan tadi. Oh ya, baterainya tuh dari 100% sebenarnya. Gue lupa tadi berapa. Dan sekarang kita udah di 97%. Dugaan gue dalam waktu 3 berapa ya tadi ya, berarti 6 menitan kita dari 10% itu 6 menit. 10 menit dari 100% itu kita kehilangan 3, berarti kita sekitar dapat 3 menit per 1%. Not bad. Not bad sih. Tapi ya performanya anjlok banget. Cuma belasan tadi. Tapi ya oke lah, masih bisa main, at least masih bisa selesai. Cuman ya mungkin kalau misalnya build karakternya agak low bakalan agak PR, considering ini Eola gue juga lagi ngetes build dengan defense yang agak lebih rendah buat output damage yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya udah gak ada musuh lagi roaming gini, misalnya tadi di kandangnya si naga itu, kita masih dapat 30 fps solid. Tapi kita coba pindahin aja ke Inazuma.
kota biar kita bisa lihat performanya di kota. Kenapa nggak di Liyue? Karena belakangan aja gue udah jarang main di Liyue, banyakan main di Inazuma. Itu termasuk buat commissionnya juga ya, dan bisa dipilih sih sebenarnya commissionnya mau di mana. Cuma gue belum dapet semua commission yang ada di Inazuma, jadi ya for now masih bisa dilihat lah harusnya kayak gimana. Nah kita kok ini bukan Inazuma, salah. Inazuma City-nya satu teleport lagi. Oke, kita masih di lowest 30 ya. Ini jadi notes-nya performa lowest 30-nya. Oh, tapi cukup cepet ya. Orang-orang yang situnya udah render walaupun resolution-nya sih low banget. Detail resolution-nya. Ops, suara mic-nya. Oke, udah benar harusnya. Tadi agak kendor kabelnya. Tapi ya untuk resolusinya drop banget sih. FPS-nya hanya 17 FPS, belasan FPS aja di sini. Tapi masih bisa jalan tentunya. Jadi no problem kalau yang cuma mau roaming aja. Daily grind harusnya low 30 nggak gitu masalah. Cuma memang yang nggak bisa mentok kanan. Resolusi grafisnya Sakura Petalnya aja kalau dari gepeng begini pecah. Resolusinya pecah. Tadi ada dogonya gimana? Dogonya masih lumayan bagus, oke lah. At least cuma nggak bisa ngelihat punggung halusnya Eula aja sih minusnya. Dan ya belasan FPS, 20 FPS. Patung Yae-nya resolusinya kayak game GTA San Andreas, tapi pas udah deket baru mendingan. Oke lah, 18 FPS ya, nggak berharap banyak. Again ini cuma smartphone 1 jutaan. Bisa masih bergerak aja, gue rasa masih oke untuk Genshin Impact ini sendiri. Nah, kurang lebih kita tadi udah nambah lagi 3 menit dan kita drop 96%. Jadi kurang lebih ya untuk performa baterainya segitu ya, 3 menit per 1%. Not bad banget. Ya, again cuman lowest 30 sih saat ini. Kita cek suhunya aja sebelum kita pindahin ke lowest 60. Dan suhunya kita dapat 36 derajat, 37 bahkan. Agak on the higher side ya. Padahal ini masih baru nyala. 37 derajat untuk G70 ya oke lah. Masih acceptable nggak ya? Buat gue sih masih acceptable, masih belum gitu panas. Dan again seperti biasa kita ada di ruangan ber-AC dengan suhu kurang lebih 20 derajat outputnya dari AC-nya. Nah, kita lanjutin aja untuk naikin ke lowest 60. Dan berhubung kita lagi di Inazuma, kita bisa ambil lihat juga performanya di Inazuma kayak apa kalau lowest 60. Dan kita balik dulu ke statue biar posisinya pas. Naikin ke lowest 60. Graphics lowest 60. There we go. Apakah bisa di close? Bisa, masih. FPS kita sekarang 16, 21, 22. Lebih tinggi ya sebenarnya dibandingkan tadi cuma belasan. Ini kita bisa push sampai 20-an. 21, 20, 21, 22, 20, 22 lagi. Lebih tinggi sih. Apakah worth it buat naikin ke 60 FPS? I think it is. Tapi di sini balik lagi ke 15, tapi cepet naik lagi langsung ke 20. Kita nggak dapat performa belasan yang tadi ditemukan di 30 FPS lowest sih. Dan inilah actually yang gue bilang hasilnya agak mengejutkan. Lowest 60-nya Genshin Impact di Infinix Hot 11 actually better daripada lowest 30-nya. Yang FPS-nya tuh cuman di belasan. Ini tuh bisa sampai 20-an plus dan lebih stable di situ dibandingkan 18 FPS, belasan FPS tadi itu. Dapat sedikit boost performance lah ya istilahnya. Dan kita udah kurang 2 menit lagi dan kurang 1% ya. Berarti benar, so far 3 menit per 1%. Tapi tentunya nggak asik dong kalau misalnya cuma keliling-keliling gini doang. Kita pindahin aja ke salah satu domain yang lumayan sering gue pakai buat ngetes di Dance of Steel, Valley of Remembrance, yang untuk domain artefak Anemo sama healer ya kalau nggak salah. Ini gue ngumpulin di sini biasa buat Venti, buat Sucrose sih mostly. Tapi kenapa di sini? Karena enak, musuhnya kan banyak. Kita bisa cramp jadi satu pakai Venti, terus dihajar sama yang lain.
Kita ganti aja dulu dengan Venti. Nah, ini dia. Venti, Cici, kita bisa ganti Yoimiya. There we go. Harusnya oke, kita start ya. Dan nih ya, ini di lowest 60 ya, balik lagi. Screennya nge-freeze dong tadi. Oh no, punya bad feeling. Ntar ini kayaknya posisi mic-nya nggak enak. Nah, di sini aja kali ya. Lebih nggak apa ya, mantul gitu sore. Tapi ntar coba kita perbaikin lagi, ini lokasinya lagi nggak enak banget. Oke, kita bisa start aja di sini. Di bridge-nya kita cuma dapat 22 fps, 20 fps, 25, nggak sampai full solid 60. Kita coba start aja. 5, 4, well not bad. Mulai udah render musuhnya lebih cepat dibandingkan rata-rata UFS ya. Kok belum keisi energinya, burstnya. Belasan fps doang. Kacau kacau mainnya, kacau. Oke, there we go. Oh nggak keganti, nggak keganti, telat kegantinya dong, bete ya. Biasanya hanya 17-an belasan. Oke, udah bisa lagi. Kita pancing dulu sih. Siapa? Nggak kena. Udah selesai. Yang FPS sendiri so far kita cuma dapat 20-an dengan topnya adalah 25-an nih, dari 27 30 kalau udah selesai. Tapi pas battle kita cuma dapat range sekitar belasan aja. Jadi ya ini suaranya jauh lebih bagus. Ntar gue posisiin dulu, pindahin mic-nya. Ya, overall kita dapat di belasan sih sebenarnya, lebih di belasan dibandingkan 20-an. Tapi kalau ngomongin playability masih cukup playable sebenarnya untuk bisa main di lower 60. Tapi apakah enak? Oke aja sih, nggak sampai enak menurut gue pribadi ya. Belum lagi kalau ultnya, burstnya, elemental burstnya udah keluar semua, mungkin bakalan cukup PR. Nah, tapi tadi kita tes udah segitu, kita kehabisan 90. Sekarang kita udah di sisa di 94% untuk baterainya, kapasitas baterainya. Itu kita udah main sekitar 4 menit tambahannya, jadi dari 95 ke 94 nurun 1% aja sebenarnya. Tapi ya again performanya yang agak bikin ya deg-degan juga. Belum lagi tadi inputnya agak cukup berantakan. Nah, bentar kita cek dulu suhunya udah berapa di sini. Gua drop dulu mic-nya karena posisinya tidak nyaman sambil megang. Kita cek suhunya dan kita masih dapat 37,2 derajat. Jadi untuk suhu sih sebenarnya nggak berubah banyak ya. Ada 37,9 tadi di sini. Nggak ada, hilang lagi. 35. Ya, tapi untuk suhu kita masih di rentangan tuh, tadi 38,6. Masih di rentangan di bawah 40. Tapi ya masih di tangan sih ya, masih cukup nyaman. Nah, setelah ini kita akan coba naikin ke medium. Tapi sebelum itu gue akan rubah posisi mikrofonnya dulu sebelum kita lanjutin. Ya, jadi berikutnya kita coba naikin aja ke medium 30 dan juga medium 60. Masuk ke domain yang sama. Apakah dapat boost of performance atau malah makin hancur? We don't know, tapi kita cobain aja. Satu kali di domain. Wow, muset. Oh iya, motion blurnya kudu dimatiin, kalau nggak enak mainnya. Motion blurnya off aja. Tapi ini udah langsung overclock ya, padahal baru medium doang. roaming kita dapat 12 fps doang. Untuk memorinya sendiri udah kemakan 1,6 GB. That's kinda high. Ya, kita masuk aja, dan kali ini kita akan bawa Cici karena kalau nggak Eulanya mati. Yoimiya boleh dibubarkan saja dulu. Kita ganti dengan Cici. Mana Cici? Cici, main yuk. Tolong jangan bunyikan bunyi FBI.
bukan maaf, tidak enak disebutkan. Oke, kita start aja. Loadnya sih sebenarnya load time-nya lumayan cepat ya. Considering ini kita baru start aja, kita udah 1 menitan dari 94 udah turun 1%. Tadi barusan turun lagi ke 92. Kita cek aja gimana performanya setelah ini. Di loadingnya sih 5, 4, 3. Oh, masih sama ya. Oke, not bad bagian itunya. Tapi kenapa elemental burst-nya nggak dapet sama sekali? Kita heal dulu deh. Ini baru kali ini kayaknya gue nggak dapet burst-nya Fenty out of the gate-nya. Sayang sekali. Di. Nggak bisa nge-evade sama sekali. Bete. Cuman 12 fps now, that's not comfortable at all. Why? Fenty-nya why? Nggak bisa revive lagi. Tidak nyaman sekali. Ini sih sangat tidak nyaman. Gue akan skip medium 60 sih kalau gini. Nggak enak banget mainnya. Udah gitu ini aimnya kemana-mana lagi. Apa sih autonya? Even Eula pun mati. Why? Tidak nyaman sama sekali. I might want to end this. Like right now. I'm just gonna end this kalau ini gagal. Oh enggak, masih bisa bertahan. Anjir, ini lama banget. Salah satu session terlama main domain ini dan sampai pegel pencet attack-nya. Ini kan cincin maginya lagi di depan ya. Ngapain Baalnya salah aim mulu kemana-mana anjir. Udah selesai akhirnya. Nggak nyaman. Kita dapat 12 fps ke bawah itu. Di bawah 20 nggak nyaman banget, parah. Sampai mati 2 karakter tuh itu parah banget sih berarti. Sekarang baterai kita 91% dalam waktu sekitar tadi 92 tuh pas kita di 1 menit 51. Berarti turun 1% dalam 4 menit. Around 4 menit sih. Dan performanya itu belasan doang main domain tuh gak enak, apalagi domain yang agak rame ya. Untuk suhu sendiri kita dapat 37,5, 37,4. Jadi untuk suhu nggak begitu nambah banyak di medium 30 ini. Tapi gue nggak bisa merekomendasikan main di medium 30 sama sekali sih. Gak enak, gak nyaman banget, itu parah. Nggak enak banget. Ya itu kurang lebih untuk medium 30-nya, karena tadi performanya udah gak enak banget. Kita coba blast aja ke highest 60, walaupun gue yakin sih nggak bakal gimana, tapi kita coba naikin aja dulu sebelum melakukan hal bodoh lagi. Highest 60.
terus matiin motion blur. Habis ini bye-bye. Siap. FPS counter sekarang di 46, habis itu jadi 44, kita close. There. 4 FPS. 6 FPS, 12 FPS. Oh no. 13 FPS free roaming. Oke, gue akan revive yang lain dulu sebelum coba main apa namanya itu Leyline aja deh daripada domain mabok. Ya Haya 60 ini belasan doang performanya tentunya, jadi nggak gitu rekomend sih sebenarnya untuk bisa main di mentok kanannya of course. Kita masuk domain mana tuh? Domain Leyline itu di mana ya? Oh, dekat dari sini aja, berarti dari domain tadi. Kita tes aja Leyline. Loadingnya udah makin lama. Baterai kita sekarang 90%. Dalam waktu sekarang kita mulainya aja 7 menit di recordingnya. Oh man, that's hard to control. Semoga bisa, doakan. Ini oke, tadi di mana tuh Leyline-nya? Oh, di sini. Wah, berat sekali, hanya belasan FPS. Oke, semoga bisa deh, doakan. Wah, mana musuh-musuhnya? Belum nge-spawn. Oh, there we go. Wah, 6 FPS, 8 FPS dropnya. No. Aduh, nggak bisa lihat apa-apa, bahkan di mana mau gerakinnya ya susah. Mana tuh satu lagi tadi? Oh, 11 FPS. I'm not even sure why am I moving anyway. Akrobat doang, Eulanya nggak bisa gerakin kameranya. Input kameranya diabaikan. Oh no. Sedih, berhasil sih, cuman kayak sedih banget performanya. Oh no, nggak bisa claim item, nggak muncul. Oh no. Hanya bisa dapat belasan FPS dan itu free roamingnya. Ya kurang lebih itu highest 60-nya. Sangat tidak worth it untuk naikin ke highest 60. Cuma belasan FPS, nggak bisa ngapa-ngapain sih basically. Nah, untuk baterai sendiri kita sekarang udah turun another 1%. Itu dalam waktu 2 menit. Dan FPS average kita mungkin hanya di belasan aja, kayak cuman 12 atau bahkan cuman 10 tadi itu. Sangat-sangat low. Tapi untuk suhu nggak berubah banyak, masih di 37 derajat. Jadi nggak ada throttling karena memang kayaknya si CPU-nya karena nggak kuat, ya udah nggak di throttle, nggak diapa-apain sama sekali, jadi nggak panas. Main di high sih not worth it as of right now. Nah tapi kita akan kembali ke settingan nanti lower 60, dan gue akan coba main dengan coolernya lagi agak jauh, jadi gue nggak enak masukin frame sekarang, bisa motong banget. Dan kita lihat aja performanya kalau misalnya pakai cooler apakah ada peningkatan atau sama aja. Itu buat menjadi barometer aja. Nah tapi untuk rekomendasi playing as of right now itu udah lowest aja, itu udah lebih oke dibandingkan nggak bisa main sama sekali. Nggak nyaman lah tabnya segala macamnya. Jadi yaudah, gue akan cut dulu di sini sambil siapin coolernya, dan kita akan start lagi dengan lowest 60 aja setelah ini. Sebelum nanti kita bahas juga untuk performa co-opnya sama grafis FPS-nya segala macam dari Gamebench. Oke, jadi coolernya udah kita siapin juga, dan sekarang indikatornya sih udah nunjukin 6 derajat Celcius dari Fan Cooler 2 Pro-nya sendiri. Belakangnya sini kalau dipegang udah mulai dingin banget. Dan untuk suhunya sendiri dia sudah
4 derajat kalau dari termogan. Untuk HP-nya sendiri harusnya masih belum ada perubahan karena gue belum ngapa-ngapain sih. Selain merubah settingnya, kita dapat 35,6 derajat di bagian atasnya dekat fingerprint sensornya, 35,1 bagian agak bawahnya. Nah, sebenarnya secara suhu sendiri sih si fan cooler lagi, si Infinix Hot 11-nya sendiri nggak gitu nggak gitu panas banget, tapi kita cobain aja tambahin cooler apakah sedikit dapat boost performance terutama untuk lowest 60-nya. Siapa tahu lumayan oke kan, enak gitu. Dan semoga ini nggak kepencet lagi. Sering banget gue kepencet tombol power nih. Aman? Kelihatannya aman. Geseran dikit. Oh, aman dah. Nah, jadi ini udah kepasang. Untuk suhunya sendiri langsung drop ke 9 derajat, 10 derajat sekarang. Jadi udah mulai berusaha menekan suhunya si Infinix Hot 11-nya. Untuk sekarang Infinix Hot 11-nya masih 35,7, 34,3, dan di atas ini 34,8. Jadi tadi silau nggak kelihatan. 34,8. Jadi untuk suhunya masih tetap sama lah ya kurang lebih. Sekarang settingannya gue udah ubah ke lowest 60. Tadi kita di lowest 60 itu dapat sekitaran 20-30 fps aja. Nah, tapi ini gimana kalau misalnya kita hajar dengan cooler? So far sih overworld-nya masih di 28 derajat, 28 fps. Tapi ini sempat naik juga nih ke 31, which is nice. Dan kita bisa cari leyline lagi aja dekat ini. Dan habis itu coba satu kali lagi ke samsak favorit kita, tentunya si Cryo Regismine, sebelum kita tes yang co-op-nya. Tadi leyline-nya di mana? Oh, di situ. Oke. Ya, enak sih. Lebih enak main di lowest daripada main di highest 60 ataupun medium. Lebih responsif aja gitu loh. Tapi memang ada beberapa frame drop. Sekarang kita sebelum start di 23 fps, 27, 26 ya, rata-rata 20-an. Kita start aja buat tes, cek berapa. Oke. Kita pancing dulu pakai itu, terus tarik. Kok nggak bisa ultinya? Oke, terus burst lagi 15 fps doang ya, nggak nambah banyak sih, nggak nambah banyak ininya. Apa ini apa sih, kenapa kameranya naik turun? Dan dari tadi tuh bukan nyerang wooper flowernya, ternyata nyerang bunga api yang itu. Waido. Nah, tapi FPS-nya sendiri kita masih dapat belasan, yang masih cukup acceptable buat daily grind aja. Buat daily grind aja sih masih berasa oke lah ya. Wah, itu suara fan-nya fan cooler, maafkan. ...20 fps, 17 fps, dan selesai. Oke, sekarang kita baterai di 87% dan udah kepake sekitar 4 menit, jadi 2 menit per 1% as of right now. FPS average-nya masih di 20 aja gitu loh, nggak sampai tembus 20-an. Tapi gue lebih berasa di 20 aja, karena beberapa case kita bahkan cuma nyampe belasan aja. Tapi apakah cooler nolong? Sedikit banget ada. Jadi kita tadi tuh nggak nemu overworld-nya sampai 30-an. Ini sekarang kita udah mulai mendekati di 26 waktu idle segala macam. Jadi udah not bad, udah mendingan dikit. Untuk suhu si fan cooler 2 Pro-nya sekarang 14 derajat Celcius, dengan surface areanya di operating temperature dia 25 derajat. Si HP-nya sendiri hanya 33,9. Jadi memang berasa lebih dingin sih dibandingkan tadi waktu nggak pakai cooler. Kalau nggak pakai cooler kan sampai 35, 36, 37. Jadi nolong lah, sedikit nolong aja. Nggak banget tapi nolong. Dan ya makanya G70 sebenarnya apakah gaming prosesor? Mungkin masih ngangkat main kayak Call of Duty Mobile, PUBG, Mobile Legends dan segala macam. Pokemon Unite sama Genshin yang kebetulan gue main on daily basis tuh agak kurang jos. Tapi memang main di lowest 60-nya Genshin Impact yang by settingan defaultnya tanpa dirubah-rubah tuh lebih enak daripada lowest 30-nya.
Karena lowest 30-nya apa namanya? Lowest 30-nya tuh ngedrop di belasan aja. Nah, oleh karena itu kita langsung terjun aja ke apa namanya? Ke si Cryo Registine ya buat one last test di single playernya. Sebelum kita masuk ke apa namanya? Ke co-op mode-nya. Nih, tapi gua harus colok charger dulu. Aduh, nggak bisa. There we go. Oke. Harusnya bentar, ini chargernya ke display soalnya. Oke, udah displaynya charging. Sekarang kita ganti dulu tim compositionnya. Kita lawan Cryo Registine, jadi kita akan swap out Cici dengan Yoimiya. Dan kita swap out Eula sama Diluc. Oke. Semoga masih ngangkat, nggak tiba-tiba dead. Yoimiya pakai makanan aja. Kita terjun ke bawah. Nyangkut. Oke. Drop 30 fps, 27. Oh, not bad. Startingnya 27. We start in a good way. Dan sekarang 30, ngindar dulu. Aduh, salah aimnya. Salah, lupa Eulanya, lagi Yoimiya-nya belum di start ulang itunya. Oke, 27 fps, not bad. 21. Aduh, telat. Oke, nice. Loh, nggak kepanggil. There we go, damage-nya. Koneksinya ngedrop dikit. Well, oke lah, 27 fps. Sedikit peningkatan karena udah pakai cooler segala macam. Resinnya habis. Kita pakai dulu. Kok nggak? Kepotong nggak sih? Oh, udah kepotong, oke. Ya, jadi kurang lebih itu settingannya low 60 untuk main lawan daily boss, salah satunya si Cryo Registine, samsak favoritnya kita. Boost performance dapat dari cooler di lower 60, tapi so far rekomendasi gue sendiri sih untuk main enakan di lower 60 juga, untuk daily grind aja, sama mungkin ya sambil jalanin story pelan-pelan. Tapi kalau buat yang nyari grafik powerful, mohon maaf tapi Hot 11 bukan jawabannya. Tapi Hot 11 bisa buat nyangkut ya, buat main daily grind aja sih. Oke, cuman gue nggak tahu nih, kadang ada yang udah end game banget sampai nggak ada daily grind lagi. I don't know, like how. Gue sendiri aja sekarang AR56 lagi udah dikit lagi di 57. Belum habis gara-gara masih banyak world quest yang belum selesai. Ya, tapi untuk lower 60-nya sih lebih enak sih untuk main daily grind-nya. Tapi kalau misalnya kalian bisa pakai cooler, pakai aja. Itu akan memberikan sedikit buff performance yang lebih nyaman dibandingkan nggak pakai sama sekali. Nah, tapi tentunya sebelum kesimpulannya, gue akan bahas sedikit tentang performanya di Game Bench. Buat co-op, buat main co-op, misalnya lawan daily boss dan juga domain, dan sesuai nanti tesnya. Dan itu sebenarnya kita record dalam session yang terpisah. Jadi mungkin akan sedikit lebih statis dan lebih spesifik di co-opnya, nanti gue bahas dalam recording terpisah itu sendiri. Oh ya, sebentar, sebelum itu gue lupa, baterai sekarang kita 85%. Tadi kita main udah sekitar 8 menitan, hampir 4 menitan dari 89, jadi udah 3 menit. 3 menit per 1% lah rata-rata average-nya, dan rata-rata FPS-nya segitu. Suhu belakangnya sendiri itu udah nyampe 12 derajat, jadi udah sedikit lebih adem sekarang si Fan Cooler 2 Pro-nya juga. Dan untuk smartphone-nya sendiri operatingnya hanya di 32,7 derajat aja, jadi setelah udah lebih dingin, udah agak lebih lama, lebih stable dan lebih nyaman sih mainnya. Balik lagi yang gue bilang tadi, FPS-nya sedikit lebih tinggi aja dibandingkan kita main di lowest 30 dan juga medium dan juga highest. Recordingnya sudah mulai. Aku lagi turun. Dah, yuk. Yuk. Dah.
kecil banget damage-nya ya, maksudku. Wow, cepat sekali Baalnya sudah pro. Kapan saya punya build Baal seperti itu ya? Butuh weaponnya. Jir, ngesot. Koneksi ngesot. Oh, udah. Ya, domain siapa lagi? Langsung lanjut aja. Tunggu, belum kelut nih. Sabar. Jangan bikin saya iri gitu dong. Tahu saya masih di banner berikutnya nih. Masih di banner berikutnya Hutau. Nggak tahu. Ya. Aduh. Oh, cepet amat. Udah habis itu. Cepet amat. Ini. Gara-gara aku tahu ya. Aduh, nggak bisa klaim reward. Oh. Gimana kok saya salah belok? Oh enggak ya? Salah belok gak sih? Enggak kan? Oh ini bener, udah baru lihat musuhnya. Oke, ready to drop. Yeah, wait, hang on. Oh, crap. Dan duar. Jauh lebih cepat kalau udah ada combo 2 ya, bisa nahan lumayan. Why? Oke, Tata Rasun.
karena lebih nge-lag. Nah, yang barusan kalian lihat itu tadi adalah gameplay di Infinix Hot 11 saat kita main co-op bersama Ririne. Tapi di sini gue akan coba breakdown lagi sedikit. Jadi ini adalah session pertama saat kita men-setting di lawan 60 melawan Geovis Hub yang gedenya itu, yang apa namanya, yang daily bossnya. Dan kita mendapatkan median FPS sekitar 22 FPS dan FPS stability 63%. CPU usage yang digunakan adalah 38,77% dengan average memory 1,5 gigaan, dan untuk penggunaan peak memorinya sendiri 1,6 GB. Itu cukup lumayan considering ini Infinix Hot 11-nya itu masih dalam settingan lower 60. Jadi memory usage-nya itu udah lumayan tinggi hingga 1,5 GB lebih. Nah, untuk FPS-nya sendiri tadi kan mediannya 22 FPS. Di sini performanya menurut gue pribadi sih cukup oke, cuman ya memang kita nggak bisa mendapatkan full 30. Di sini ada beberapa peak dia sempat naik. Ini mungkin pas awal-awal entry-nya, kita tunggu screenshot-nya aja muncul. Dan screenshot-nya nggak muncul. Nah, ini adalah screenshot awalnya saat kita baru entry ke area bossnya. Jadi di situ loadnya masih cukup lumayan, masih bisa tembus 30 FPS lebih, bahkan 34 FPS di sini. Tapi saat kita udah mulai menginitiate battle-nya, di sini terlihat sedikit ngedip langsung sampai 14 FPS aja. Dan ini bertahan terus sampai akhir sesi melawan si Geovis Hub yang versi besarnya. Jadi bisa dibilang ya memang secara performa not as extremely good, tapi sebenarnya secara performa ya masih playable aja, nggak sampai extremely low 60 bisa dapat 60 FPS full. Tapi kalau misalnya bossnya udah nggak ada, daily bossnya kita bisa naik lagi FPS-nya, bahkan di sini nyentuh sampai 40 FPS. Jadi masih cukup lumayan untuk performa low 60-nya. Untuk CPU usage-nya memang di sini juga agak lumayan tinggi, hampir utilize 75% lebih, cuma rata-ratanya sih memang nggak setinggi itu. Ada beberapa dip juga di sini itu pas saat kita claim ley-line-nya dari Geovis Hub boss-nya, dan itu agak ngedrop sama dengan FPS-nya. Kayaknya di sini si CPU-nya sendiri langsung menahan performanya dia drastis. Untuk memory usage-nya cukup flat, all round 1,5 GB ke atas. Nah, kemudian sesi keduanya adalah di settingan low 60 FPS juga, tapi kita main di domain Momiji Diet Court. Di sini untuk di domain itu memang FPS-nya ngedrop parah banget, dengan mediannya itu cuma 18 FPS aja in comparison sama si Geovis Hub yang gede itu tadi itu sekitar 22 FPS. Nah, di sini kita cuma dapat 18 FPS dengan stability-nya pun juga cukup rendah, cuma 39%, dan CPU usage-nya 31,42%. Untuk penggunaan RAM kurang lebih masih sama, 1,5 GB sampai dengan 1,6 GB. Untuk di all metrics-nya kita juga bisa lihat pembagian FPS-nya. Di sini cukup berantakan. Cukup berantakan karena dia nggak bisa tembus lebih dari 30 dalam most cases-nya. Terutama pas lagi baru initiate start aja kita cuma bisa dapat sekitar 27 FPS. Ini baru mulai mau masuk ke dalam domainnya, baru mau di start. Itu pun dengan kondisi loadingnya ini sampai masuk ke domainnya tuh cukup lama, 30 detik lebih. Nah, all throughout the battle-nya juga cuma dapat sekitar 20-an FPS dengan median 18 FPS. Tapi memang ini janknya nggak sejauh kayak yang waktu lawan Geovis Hub. Jadi dia sedikit lebih stable, tapi di 18 FPS aja, under dari 60 FPS targetnya. Tapi ketika misalnya battlenya udah mau selesai nih, di challenge complete, dia akan kembali lagi naik ke 27 FPS dan kemudian ngedrop lagi ini waktu claim screennya. Jadi screen masih loading kayak gini. Untuk CPU usage-nya ya bisa dilihat juga, ini utilize-nya sekarang hampir 75% juga, tapi most cases-nya dia cuma terpakai under itu sih, nggak nyampe 75% kayak lawan Geovis Hub. Dan untuk memory usage-nya seperti ini, agak naik turun dari 1,5 GB ke bawah, untungnya nggak sampai 1,6 GB ke atas. Lalu yang terakhir adalah kita menggunakan si Infinix Hot 11 ini masih dalam mode co-op lower 60 FPS melawan Magu Kenki. Ini experience yang menurut gue paling parah dari semuanya, karena kita punya median FPS pun drop cuma ke 15 FPS, tapi FPS stability-nya 82%. Jadi dia stabil, tapi stabil di bawah, nggak stabil di atas. Untuk utilisasi CPU-nya sekarang juga meningkat banget sampai 44,48%, karena di Tartarasuna memang load-nya sedikit lebih berat, terutama lagi lawan Magu Kenki. Dan average memory usage-nya pun juga naik 1,6 GB untuk average-nya, dan peak-nya 1,68 GB. Jadi bisa dibilang waktu lawan Magu Kenki tuh si Hot 11 tuh benar-benar di-push ke limit terakhirnya dia, sehingga dia cuma bisa dapat median FPS 15 FPS aja. Nah, gimana sih kalau misalkan di meternya? Ya seperti yang kalian bisa lihat, stabil, tapi stabilnya adalah di belasan, nggak nyampe ke 30 FPS. Ini pun kita main bener-bener under banget, dan mungkin kalian tadi bisa lihat juga di video gameplaynya,
ngedrop apa framenya waktu lawan Magu Kenki. Ini bener-bener agak under banget. Jadi sepertinya untuk melawan Magu Kenki si Infinix Hot 11 cukup ngap gara-gara performanya. Untuk CPU usage-nya sama, masih under 75%, tapi di sini sebenarnya CPU-nya juga udah nggak ngangkat begitu tinggi lagi karena dia cuma bisa mendrive si Hot 11-nya sampai ke belasan FPS aja buat lawan Magu Kenki. Untuk RAM performance-nya di sini kurang lebih masih sama 1,6 GB ke antara, jadi average di 1,6 aja, nggak lebih nggak kurang. Itu ya lumayan oke lah. Basically Infinix Hot 11 yang pakai 4 GB aja tuh udah cukup dibandingkan 4 GB smartphone yang lainnya. Jadi oke, tapi settingannya sangat recommendednya sih di lower 60 aja. Ini aja udah mulai ngap, lebih dari itu I don't think it will drive it so much. Ya, jadi kurang lebih itu aja tes Genshin Impact di Infinix Hot 11. So far, I can tell kalau kalian mau main ya buat daily grind, lawan boss daily, ataupun main domain segala macam, gue cukup rekomendasikan dia di lowest 60 aja. Lowest 30 agak tanggung karena gue nggak mendapatkan FPS yang gue inginkan di lowest 30. Tapi kalau di lowest 60, performanya much better. Dan apakah butuh cooler seperti ini? Akan lebih baik kalau punya cooler karena dapat sedikit bump performance sekitar mungkin 2-3 FPS sih, nggak drastis tapi sedikit menolong aja performanya si G70-nya. Tapi memang kalau misalnya kalian mau main highest dan juga medium, gue sendiri nggak merasa nyaman main highest dan juga medium di Infinix Hot 11, jadi mungkin kalian juga bisa hindari itu. Nah, tapi nanti pasti akan ada yang nanya gimana sih performanya kalau misalkan kita ganti bukan pakai Play Store tapi pakai tap-tap punya versi. No worries, nanti gue akan coba buatkan juga comparison-nya antara Play Store dan juga tap-tap, karena kebetulan ini kita lagi punya device yang memang target audience-nya lebih ke entry level. Karena kalau mid-ranger dan juga flagship gue rasa nggak cocok buat ngetesnya. But do let me know kalau misalkan kalian mau lihat juga perbedaan performanya mid-ranger sama flagship, kalau misalkan main pakai tap-tap sama enggak, bedanya gimana jauhnya. Dan kebetulan ya kita udah punya akun yang cukup terawat, ini dari akun yang masih UID-nya 800, jadi cukup paten lah kalau misalkan mau banding-bandingan untuk efek dan segala macamnya masih cukup oke. Ya, again AR gue masih 56 doang tapinya sayangnya. Lagi berusaha ngejar tapi kalau bikin konten kayak gini AR-nya nggak ngejar, so I need to pick one of them. Ya, balik lagi soal Infinix Hot 11-nya. So far kalau kalian mau main lowest 60 aja sangat recommended. Dan untuk preferensi di co-op-nya, kalian bisa lihat tadi di bagian yang kita benchmarking co-op. Karena again seperti yang gue bilang, ini recordingnya separate, jadi gue belum cobain tes co-op-nya seperti apa. But so far Infinix Hot 11 dengan harganya 1,7 jutaan bisa main Genshin cukup oke di lowest, is a nice thing to have sih, daripada misalkan kalian kepepet sama sekali nggak ada smartphone segala macam, budget cuma pas 1 jutaan, Infinix Hot 11 masih bisa cukup oke buat main Genshin Impact. Catatannya adalah oke banget, oke aja, bukan oke banget, oke aja, dan juga lowest 60. Untuk performa baterainya juga masih cukup oke, di rata-rata 3 menit per 1%, not too shabby. Dan untuk heat performance-nya kita rata-rata dapat sekitar 37 derajat peak-nya, 37-38, dan lowest-nya 32 derajat, plus pakai cooler itu udah jauh lebih nyaman. Jadi apakah gue rekomendasikan? Ya oke lah buat yang butuh cadangan buat main Genshin Impact. Ya, daripada kelamaan tuh, Ganyunya juga udah ngantuk kan, dia tidur. Gue mau tidur juga abis ini. Sampai belakangnya udah pecahnya dari dari baalnya, padahal tadi bagus. Gue belum bikin thumbnail tapi nggak apa-apa. Nanti nggak usah pakai thumbnail, nggak usah pakai belakangnya. Dan ya, kurang lebih itu aja untuk tes si Infinix Hot 11. Dan tentunya kalau misalkan kalian masih mau nonton atau masih penasaran dengan smartphone yang akan datang, ya pastiin aja kalian udah like, share, dan subscribe ke channel kita, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan gue akan coba jawab semaksimal mungkin. Nggak mesti tentang Hot 11-nya, nggak mesti tentang Genshin Impact, tentang apapun silakan, gue akan coba jawab semaksimal mungkin. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya di @guigui.com, itu untuk channel kita, dan gue pribadi di @fsp+. Pas apa lagi ya? Kok gue mendadak lupa. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy. Jangan sampai kurang tidur kayak Ganyu yang ngantuk mulu dari tadi, dan pastiin kalian tetap stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Ganyu, dan Infinix Hot 11 signing out. Bye-bye. Dah, biarin Ganyunya tidur. Salah. Nah, sini. Dan tapi ini thumbnail aja ya.